Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kominfo, kembali lagi bersama saya Cut Diana Putri dalam podcast Diskominfotik Provinsi Riau. Nah, hari ini merupakan hari memperingati Hari Gizi nih. Nah, kita sudah kedatangan tamu yaitu Bu Dwi Andayani SST Gizi dari RSJ Tampan Provinsi Riau. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak Cut. Nah, gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, karena kita hari ini adalah merupakan Hari Gizi, kita akan membahas MPASI kaya protein hewani cegah stunting. Nah, sebelumnya kita mau tanya dulu nih, biar Sobat Kominfo tahu tentang apa sih yang dimaksud dengan MPASI, Bu? Iya, makasih Mbak Cut ya. Jadi MPASI itu adalah makanan pendamping ASI yang diberikan kepada seorang anak ya setelah dia berumur 6 bulan ke atas. Karena setelah berumur 6 bulan, seorang anak itu sudah tidak cukup lagi kalau dia hanya mendapatkan ASI saja. Ya. Sehingga perlu diberikan makanan tambahan dari luar untuk memenuhi kebutuhan energi dari anak tersebut. Nah, untuk memberikan MPASI ini ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Ya, dari segi usianya. Jadi umurnya kita perhatikan, frekuensinya itu berapa kali sehari ya, makanan utama, makanan selingannya, frekuensinya. Terus juga jumlahnya, jumlahnya ini berapa banyak? Jumlah makanan atau jumlah makanannya, jumlah yang diberikan ya. Jadi setiap anak umur yang berbeda-beda, itu golongan umurnya itu akan berbeda lagi jumlahnya. Terus juga dari segi teksturnya, ya teksturnya juga dari variasinya. Variasi makanannya. Variasi makanannya. Jadi sebaiknya memang anak ini bervariasi makanannya. Nanti mungkin akan saya breakdown lagi ya per penjelasannya per item tadi. Nah, usia ini tadi itu dari umur 6 bulan. 6 bulan. Berarti MPASI itu dari umur 6 bulan. Iya, 6 bulan. 1 sampai 5 itu 1 sampai 5 bulan 29 hari itu hanya ASI saja. ASI aja. Nah, itu ASI eksklusif. Ya. Setelah umur 6 bulan kita berikan dia MPASI, ASI tetap, MPASI kita berikan itu transisi. Jadi dia bubur kental. Nah, itu mulai dari 2 sampai 3 sendok jumlahnya. Nah, sehari itu 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali dalam sehari. Ini kan Icut belum punya anak nih. Sekarang belajar ya, Bu ya. Betul. Jadi Mbak Cut nanti enggak gagok lagi ya. Nah, setelah itu umur 6 sampai 9 itu sudah mulai meningkat. Jadi 2 sampai 3 sendok tadi, pengenalan tadi dia sudah meningkat menjadi setengah mangkok. Setengah mangkok untuk anak bayi itu sekitar 250 ml. Mangkok bayi ya. Ya, mangkok bayi kan kita tahu ya, mangkok makanan bayi. Jadi sekitar 2 sampai 3 sendok sampai setengah mangkok. Nah, setelah itu meningkat lagi ya, seumur 9 sampai 12, setengah mangkok tadi menjadi 3/4 mangkok. Nah, berarti sekitar 210 ml ya. Nah, itu juga perlu kita perhatikan juga jumlahnya ya. Jumlahnya tadi sudah, frekuensinya untuk makanan utamanya yang tadi 2 sampai 3 kali, makanan selingan itu 1 sampai 2 kali ya. Selingan itu antara pagi dengan siang itu sekali selingan. Selingan. Terus nanti antara siang dengan malam itu sore selingan. Terus jadi nanti umur di 9-12 tadi sudah, 12 sampai 24 itu kita berikan lagi ya dari 3/4 mangkok menjadi 1 mangkok. Ini 12 sampai 24 itu hari bulan ya, bukan umur 12 tahun ya. Karena MPASI ini fokusnya kan untuk sampai umur 2 tahun ya. Karena di situ masa perkembangan emas ya, 1000 HPK itu kan sampai 2 tahun. Jadi kaitannya ke sana. Jadi itu kita perhatikan. Di samping yang tadi usianya, frekuensinya, jumlah, tekstur ini penting ya. Jadi kental. Sebaiknya bubur ini dibuat dalam bentuk kental, tidak encer. Karena apa? Karena kalau dia kental itu lebih tinggi kandungan energinya. Nah, jadi gitu ya. Berarti bunda-bunda di rumah nih untuk MPASI itu kental ya, Bu ya. Jangan sampai encer gitu. Iya, betul. Terus yang penting juga lagi responsif, karena anak-anak ini kan susah makan. Nah, ibu-ibu nih harus sabar nih, harus telaten ya menyuapin anaknya. Karena anak umur segitu ada yang belum bisa makan sendiri. Sebenarnya memang harusnya diajar ya dari kecil tuh. Nah, ibu yang harus sabar memberikan, ya itu responsif. Terus juga bersih
prosesnya bersih, peralatannya bersih, dan ibu cuci steril, pakai sabun sebelum memberikan makan ke anaknya. Nah gitu tuh bunda-bunda di rumah ya untuk MPASI anak. Nah karena ini memperingati Hari Gizi, jadi kita mulai dari bayi dulu nih. Kita membahas MPASI ini ya. Nah MPASI yang berkualitas apa aja sih yang dibutuhkan untuk seorang anak nih, Bunda? Jadi MPASI yang berkualitas itu yang dibutuhkan itu dia harus ada kandungan-kandungan zat gizi yang lengkap di dalamnya ya. Sebaiknya ada kandungan kalorinya, proteinnya, lemaknya, vitamin, mineral. Semuanya ya. Kelima-limanya harus ada. Ya, kelima-limanya. Jadi memang sebaiknya ibu membuat ini. Kandungan gizinya juga diperhatikan, ya. Jadi memang tidak harus mahal kita membeli makanan anak, ya. Dari bahan panganan yang mudah kita dapat dan harga murah, itu bisa memenuhi kecukupan gizi dari anak. Oke, Bu Dwi, pertanyaannya, di luar sana itu sudah banyak yang bubur-bubur sudah jadi instan ya. Nah, itu bagaimana tanggapan Bu Dwi ini? Sebaiknya ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu pingin memberikan yang optimal kepada anaknya supaya anaknya tumbuh dengan sehat, sebaiknya ibu-ibu membuatnya sendiri di rumah ya. Aduh, nggak sempat mau pergi kerja ya. Itu ada caranya nanti kita bisa siasati ya. Jadi ibu-ibu sebaiknya sewaktu memberikan bayi ini anak-anak kita itu makan, sebaiknya memang kalau ibu mau ya dan nilai gizinya lebih tinggi, itu bisa ibu buat sendiri. Mungkin nanti kita inikan lagi ya, kita perjelas lagi bagaimana caranya ya. Sebenarnya nilai gizinya lebih bagus juga karena bisa lebih bervariasi bahan makanannya, dan juga dia lebih sehat ya. Terus juga dia tanpa kandungan yang lain-lain. Iya, benar sekali. Nah, apakah sulit nih menemukan bahan-bahan makanan yang akan diolah menjadi MPASI yang berkualitas gitu? Sepertinya nggak sulit ya, Bunda. Kalau di Indonesia ya, Indonesia dan kita nih di Pekanbaru ya, kondisinya rasanya itu tidak sulit. Semua bahan panganan itu mudah dan murah ya, ada tersedia di tempat kita, di lokasi, di tempat tinggal kita. Sehingga kita bisa memperolehnya, dan kita perhatikan juga tadi ya, kalau untuk membuat MPASI itu dengan menu 4 bintang itu kita harus perhatikan. 4 bintang. 4 bintang ya. Catat nih Sobat Kominfo ya. Itu makanan pokok itu tadi. Makanan pokok itu dia di situ nanti bisa saja kita memberikan anak ini dengan dalam bentuk nasi atau dari jagung atau dari ubi ya. Atau dari kentang juga bisa ya. Dari kentang ya. Nah, selanjutnya juga yang kedua yang tidak kalah penting, bintang yang kedua, ibu perhatikan makanan dari kacang-kacangan. Kacang-kacangan. Ya, seperti kacang kedelai, kacang hijau, dan hasil olahannya seperti tahu, tempe ya. Nah, itu bisa kita berikan. Terus juga sayur dan buah. Itu wajib. Ini yang penting ya. Ini paling penting. Ditinggalkan masalahnya. Agak Kenapa susah anak-anak kita sulit makan sayur dan buah? Karena dari kecil, tidak dari diajarkan. bayi, mulai dari 6 bulan itu tidak dibiasakan si anak ini untuk makan sayur dan buah, sehingga sampai besar si anak ini sulit untuk makan sayur dan buah. Dari umur 6 bulan ya harus diajarkan ya Bu Dwi. Sudah mulai, jangan udah 1 tahun baru diperkenalkan. Betul. Ya. Biasanya kalau misalnya di umur 6 bulan tuh kebanyakan bunda-bunda tuh ada masukin brokoli kayak gitu ya. Terus sayur apa lagi ya? Wortel iya, itu kan bisa ya. Bisa. Terus yang penting lagi, ini makanan kaya zat besi yang bersumber protein hewani. Nah, itu seperti ikan ya, daging, hati, ayam. Banyak sebenarnya. Jadi rasanya ini mudah didapat di tempat kita ya. Dan harganya pun relatif terjangkau. Iya, Indonesia loh kaya. Indonesia kaya. Kenapa kita tidak bisa membuat MPASI sendiri? Kenapa harus yang instan ya? Kalau bisa buat sendiri, instan nggak perlu lagi gitu. Kecuali kita dalam keadaan yang mendesak ya, Ibu Dewi ya. Nah, apakah ada hubungan antara MPASI yang berkualitas dengan generasi emas kita sebentar lagi nih, Bu Dewi? Iya. Jadi jelas memang ada hubungannya ya. Erat sekali hubungannya antara makanan ASI yang berkualitas dengan generasi emas. Kenapa demikian? Karena apalagi di 1000 HPK, kita sangat penting memperhatikan mulai dari masa ibu hamil ya. Masa ibu hamil itu sekitar 9 bulan ya, berarti 270 hari, terus nanti 730 harinya setelah persalinan. Nah, ini penting karena apa? Di masa emas ini perkembangan sel otak
itu pertumbuhan si anak, pertumbuhan fisik, pertumbuhan sel otak anak itu besar di sana. Sekitar 80% itu perkembangan sel otak terbentuk di sana. Nah, inilah masa emas yang harus kita kejar, harus diisi. Karena kalau tidak kita manfaatkan di masa emas ini, periode kritis di sana. Artinya kita kehilangan kesempatan. Karena pertumbuhan dan perkembangan sel otak tadi memang pesat di sana. Jadi kalau tidak dimanfaatkan, maka kita akan kehilangan masa emas tersebut dan waktu tidak bisa diputar mundur. Iya, benar sekali. Jadi ini penting sekali. Golden period istilahnya. Jadi masa keemasan yang harus dikejar di 1000 HPK ini. Nah, ini untuk bunda-bunda yang lagi hamil nih, kayaknya harus banyak-banyak ngelihat podcast-podcast seperti ini ya tentang gizi, karena kita memang menuju generasi emas sebentar lagi. Nah, kalau bisa berbicara MPASI, pasti kita berbicara tentang stunting. Nah, MPASI yang diharapkan untuk mencegah stunting diutamakan dari protein hewani. Iya. Benar sekali, Bu. Betul. Mungkin Bu Dwi bisa jelaskan nih stunting apa, dan semacam tentang stunting nih buat bunda-bunda di rumah. Iya, betul. Jadi memang MPASI yang berkualitas ini kaitannya erat ya dengan stunting, dan stunting itu sudah menjadi program nasional program nasional, dan ini memang harus kita dukung bersama, dan ini juga perlu kerjasama juga dengan ibu-ibu yang terutama yang mempunyai anak bayinya dan juga balitanya. Dimulai dari masa hamil sebenarnya itu sudah diperhatikan. Jadi stunting di sini pengertiannya adalah kondisi gagal tumbuh. Jadi ada pengertian menurut WHO, stunting ini pengertiannya adalah kondisi gagal tumbuh karena masalah kekurangan asupan gizi kronis. Nah, gizi lagi pengarahnya pasti ke sana nih. Asupan gizi kronis. Jadi di masa inilah memang yang perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya Kemenkes lebih mempertajam lagi definisinya stunting ini apa. Jadi di Kemenkes mempertajam lagi, bila seorang anak yang panjang badan atau tinggi badan dia tidak sesuai dengan umur dan dia berada di bawah standar deviasi. Kita ada punya standar deviasi yang berada di bawah -3 standar deviasi, itu masuk dalam kategori stunting. Maksudnya jadi, panjang badan menurut umur. Jadi panjang badan atau tinggi badan. Jadi kita membedakan. Kalau panjang badan itu untuk anak umur di bawah 2 tahun, dia diukurnya telentang. Dia panjang badan. Kalau anak sudah umur 2 tahun ke atas ya, itu dia tinggi badan. Jadi kalau di sini karena memang kita 2 tahun, jadi panjang badan anak tersebut ya tidak sesuai dengan umurnya. Kalau stunting kan sampai balita ya. Makanya dia panjang badan ataupun tinggi badan tidak sesuai menurut umurnya. Ya. Jadi dia di bawah standar deviasi -2 standar deviasi. Itu yang dimaksud dengan stunting. Ya. Terus apa lagi tadi? Berbahas gizi. Kita menjelaskan tadi tentang stunting ya, Bu ya. Gimana tuh cara mencegah stunting yang diutamakan dari protein hewani? Iya. Jadi dari protein hewani karena dia memang nilainya lebih tinggi value available-nya lebih tinggi dari protein nabati, sebaiknya memang ibu-ibu mengutamakan yang protein hewani. Kalau misalnya ibu-ibu nih bingung dengan dana sekian, kira-kira apa ya yang mau dibeli antara protein hewani dan protein nabati? Mungkin ibu fokuskan dulu protein hewani. Tetapi kalau memang anggaran ibu ada, sebaiknya dua-duanya, ada hewani, ada nabati ya. Nah, ini juga penting karena nilai available yang tinggi ini dia bisa mempercepat ya proses untuk pencegahan stunting ini. Jadi itu kenapa penekanannya berilah anak dengan protein hewani. Ya, utamakan dan sempurnakan dengan nabati, protein nabati. Satu lagi pertanyaan yang mungkin masyarakat di luar bertanya-tanya juga nih, Bu Dokter, terkait tentang susu nih. Nah, susu-susu di luar apa sih, kotakan gitu kan. Sekarang bunda-bunda nih kan sukanya yang emang serba instan. Nah, itu tuh berpengaruh nggak gizi untuk ke stunting kah atau ke kesehatan anak yang lain gitu? Lebih banyak mengkonsumsi susu daripada, bukan ASI ya, susu instan daripada kita mengkonsumsi MPASI yang kita buat nih anak-anaknya kan, karena anak zaman sekarang agak susah juga ya kan. Gimana tuh Bunda? Ya. Bunda, Ibu Dwi. Mungkin meralat juga. Kalau ibu bukan dokter ya, ahli gizi. Nah, jadi kalau susu, kita lihat lagi susunya. Ada susu peruntukan untuk bayi ya, dan susu yang bukan peruntukan untuk bayi. Nah, sekarang yang ada yang berkembang di masyarakat ya, mungkin karena faktor ketidaktahuan.
Jadi susu yang bukan untuk bayi diberikan kepada bayi. Nah, itu dia. Nah, itu menyalahi ya. Karena ini bisa menyebabkan atau menimbulkan diare pada anak. Kalau susu-susu kemasan, susu kaleng, misalnya susu kental manis itu peruntukannya bukan untuk bayi, ya. Jadi sebaiknya memang kalau mau memberikan susu bayi, lihatlah komposisinya dan ini peruntukannya untuk anak umur berapa, itu ada di sana komposisinya. Yang kotak-kotakan strawberry, coklat itu kan anaknya baru masuk 1 tahun, biar nggak nangis udah kasih ini aja dulu kayak gitu kan, kebanyakan bunda-bunda kayak gitu ya. Nah, itu gimana tuh tanggapan Bu Dwi itu? Jadi gini, sebaiknya ya kita sebagai praktisi kesehatan tetap berikan ASI sampai 2 tahun ya. Dan kalau misalnya kondisi tidak memungkinkan ya, ibu misalnya bekerja, ibu masih tetap memerah ASI, bisa disimpan di kulkas. Nah, udah banyak alat-alatnya, Bu. Udah banyak alat-alat. Alat pompa sudah banyak. Jadi sebenarnya tidak ada alasan. Kenapa? Lebih praktis itu kita si ibu memberikan ASI kepada bayinya. Lebih ekonomis. Dia tidak membeli, ya. Terus juga kenapa ASI ini juga penting diberikan kepada si bayi? Ini juga untuk kesehatan si ibu juga. Benar-benar. Kesehatan si ibu juga. Dan nilai gizi dari ASI itu tidak ada tandingannya dengan nilai gizi susu formula yang ada di pasaran. Nah, susu formula maksudnya. Susu formula. Tidak ada tandingannya. Nilai gizi ASI itu lebih tinggi, sangat tinggi, sangat sempurna ya nilai gizinya. Tidak ada satupun yang bisa menandingi. Seperti susu kolostrum yang ada dijual itu. Itu tidak bisa. Artinya kolostrum dari air susu ibu akan berbeda dengan kolostrum dari sapi. Benar. Ya, beda. Jadi itu sapi untuk anak sapi. Kalau ibu untuk anak kita. Ya, betul. Jadi itu memang perlu ya diperhatikan. Iya, benar-benar. Ibu-ibu. Jadi sebaiknya kalau ibu-ibu memang punya kesempatan kalau bekerja bisa disiasati, diperah, disimpan. Ya. Itu juga salah satu mencegah stunting juga ya, Bu Dwi. Nah, gitu loh bunda-bunda. Ini kotakan-kotakan yang udah jadi yang harusnya dimakan sama umur 5 tahun, anaknya masih 1 tahun udah dikasih. Nah, kebanyakan sekarang ibu-ibu muda ya gitu. Lebih praktis, lebih aman katanya kan. Karena biasanya susu-susu yang instan itu kadar glukosanya tinggi ya. Anak-anak yang belum itu belum kuat ya pencernaannya, itu bisa menyebabkan diare. Jadi ini perlu juga menjadi perhatian ya. Iya, buat bunda-bunda di rumah ya. Nah, apa saja yang sebaiknya dilakukan oleh seorang ibu agar anaknya tidak menderita stunting nih Bu Dwi? Ya. Jadi ibu perlu memperhatikan ya semasa ibu hamil nih ya, mulai dari hamil ibu memperhatikan asupan gizinya, terus juga ibu rajin mengecek kesehatan kehamilannya ke fasilitas kesehatan terdekat. Terus juga ibu konsumsi nih tablet tambah darah supaya anaknya tidak, supaya si ibu tidak anemi ya. Jadi konsumsi tablet tambah darah itu minimal 90 tablet. Ibu bisa mintanya di posyandu atau Vaskes terdekat, fasilitas kesehatan terdekat. Terus juga ibu hamil ini dia perlu ya artinya dia mempersiapkan dirinya ya untuk dia nanti kelak bisa menyusui bayinya. Nah, itu tuh yang paling penting ya. Jadi mulai dari dia dia hamil ini dia sudah mulai masase payudaranya. Sehingga jadi dipijat ya, supaya ASInya itu nanti lancar. Itu umur kandungan berapa bulan? 9 bulan. 9 masase, jadi sehingga dia bisa lancar nanti ASInya bisa keluar sewaktu bayinya lahir. Terus juga nanti mencegah stunting apa? Setelah bayi lahir, bayi ini istilahnya itu seperti apa ya? Bayi ini begitu lahir diletakkan di dada ibu sehingga bayi ini bisa nantinya menjangkau ASI dari ibu. Nah, itu istilahnya inisiasi menyusui dini. Berarti ditempel dulu gitu. Iya, ditempelkan. Terus juga nanti ASI eksklusif 6 bulan ini jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Jadi tidak bisa diberikan makanan ataupun minuman apapun ya, sebaiknya tidak diberikan selama 6 bulan. Jadi ASI saja. ASI saja yang diberikan sampai 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan baru diberikan MPASI. Tapi ASI tetap masih. Terus ASI ini sampai 2 tahun. 2 tahun. Ya. Terus juga ini penting faktor kebersihan juga penting. Terus sumber air minumnya itu juga penting yang bersih supaya anak ini tidak gampang sakit karena infeksi, karena diare atau dan sebagainya. Nah, itu tuh cara mencegah stunting ya bunda-bunda. Jadi
dimulai dari hamil. Jangan udah melahirkan baru dimulai, tapi dari hamil. Semua gizi di saat kita hamil itu harus tercukupi ya Bu Dwi ya. Nah, mana yang lebih baik makanan yang dikonsumsi oleh balita? Apakah yang instan berasal dari pabrikan atau yang dibuat sendiri? Ya jelas dibuat sendiri. Jelas dibuat sendiri ya, lebih sehat, lebih hemat sebenarnya. Lebih sehat, lebih hemat. Iya sih sebenarnya lebih hemat ya Bu Dwi. Iya kan? Terus juga dia tanpa pengawet, tanpa iya benar. MSG. Dan dia bisa kita ambil dari bahan panganan lokal kita. Terus variasinya bisa lebih banyak yang kita berikan ke anak daripada yang instan tadi. Jelas itu yang lebih sehat, lebih hemat itu yang dibuat sendiri oleh ibu. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya bunda-bunda ingat tadi ya, lebih sehat, lebih hemat kalau buat sendiri. Jangan instan-instan dulu. Karena kalau buat sendiri juga kita bisa menyimpannya. Betul. Kan dia butuh kita punya tempat pendingin makanan, penghangat makanan. Benar ya, Bunda ya. Bunda lagi nih. Benar ya, Bu Dewi ya. Nah, bagaimana sih cara mensiasatinya nih supaya tidak ribet gitu, Bu Dewi? Nih, ini tips ya, kita beri tips ini untuk bunda-bunda. Jadi sebenarnya membuat MPASI itu tidak ribet, tidak repot. Tips ya. nih, tips. Ini jadi ibu bisa mengambil dari makanan yang ada di rumah, ya, makanan yang dimakan keluarga di rumah itu ibu ambil, ya, ibu ambil nasi, ya, sayur berikut kuahnya itu bisa ibu blender berikut dengan makanan lauknya ya. Tapi sewaktu ibu memasak sebaiknya cabai dipisahkan. Karena anak bayi kan dia tidak bisa cabai ya. Jadi dipisahkan. Nah, setelah itu ibu ambil, itu bisa ibu pertama ibu lumatkan dengan saringan ya, saringan aluminium ya. Jadi tidak melewat dia saringan. Nah, itu nanti diambil di atasnya. Nah, itu makanan lumat. Atau bisa juga nanti ibu cacah-cacah. Jadi nanti tadi saya belum sampai ya. Jadi untuk anak umur 6 bulan tadi kan makanannya lumat, itu disaring, pakai saringan itu, lumat atau di blender itu lumat. Ya, tapi kental. Nah, nanti pada umur 6 sampai 9 itu makanan itu kita kita cacah. Kita cacah, potong kecil-kecil gitu. Kecil-kecil. Jadi teksturnya lebih kasar daripada yang tadi yang disaring tadi. Nah, itu untuk umur 6 sampai 9 bulan. 6 sampai 9 bulan. Untuk 9 sampai 12 itu makanannya bisa kita iris-iris. 6 sampai 9 ya, 9 sampai 12 kita iris-iris. Jadi nah ini kita bisa siasati, kita ambil yang makanan yang di rumah tadi, makanan yang dimakan oleh keluarga yang lain kita ambil. Terus bisa kita blender, kalau mau kita blender, bisa kita saring dengan ulekan, atau bisa kita ulek ya dengan ulekan, kan ada ulekan-ulekan kayu itu ya. Nah itu. Atau kalau ibu-ibu bekerja, saya dulu kan bekerja punya anak ya waktu masih bayi, itu saya mengerjakannya malam, Mbak Cut. Nah, malam itu saya potong-potong semua bahan-bahan, yang kentangnya, yang wortelnya, yang tempenya, terus yang ikan-ikannya, atau kalau mau daging yang daging-dagingnya ya. Nah, di sini bahan-bahan apa yang mau kita masak besok itu sudah kita potong-potong, terus kita masukkan ke dalam wadah. Nah, kita masukkan, kalau di rumah ada kulkas, kita masukkan kulkas. Ya benar ya. Ambil, rebus ya. Tinggal kasih garam sedikit. Nah nih bunda-bunda di rumah nih. Gak sulit. Itu saya kerjakan sampai anak saya umur 2 tahun. 2 tahun ya. Nah, ini salah satu cara paling tidak sampai umur setahun lah Mbak. Umur setahun ke atas kan dia sudah makanan keluarga. Nah, itu saya kerjakan. Jadi waktu pertama dia masih bayi betul 6 bulan itu memang saya saring dengan saringan. Nah, ini pengalaman ini bisa kita pergunakan. Kalau misalnya agak seret, kita tambahkan dengan kuah yang ada tadi. Kalau misalnya sayurannya tidak pakai kuah Ibu, bisa Ibu tambah dengan air panas sedikit ya, supaya anak ini tidak seret sewaktu dia menelan. Ya, jadi sebenarnya tidak sulit membuat MPASI. Nah, kita juga sewaktu kita mengadakan pelatihan, kita juga mempraktekkan, ya, peserta mempraktekkan bagaimana cara membuat MPASI yang dari makanan keluarga, makanan tersedia dari keluarga itu yang diolah. Artinya cuma tinggal dilumatkan ya, diulek, disaring, atau di blender. Kalau bumbu malas mungkin di blender. Tidak pakai bumbu-bumbu yang lain tapi ya. Jangan dicampurin bumbu-bumbu dapur kita. Garam saja. Garam saja. Nah, ini untuk bunda-bunda yang ibu-ibu baru nih. Cocok banget nih belajar nih sekalian. Nah, itu juga salah satu mencegah stunting ya, Bu Dwi. Nah, apa aja sih upaya yang sudah dilakukan dalam pencegahan stunting ini? Ya.
Jadi banyak sudah upaya yang dilakukan oleh pemerintah ya. Saya terutama ya, saya sebagai konselor ya, konselor ASI, konselor MPASI, konselor pemantauan pertumbuhan, konselor pemberian makan bayi dan anak ya, itu sudah banyak kita menelurkan. Di samping sebagai konselor, saya juga kebetulan sebagai pelatih ya, kita sudah mengikuti training of trainers ya, jadi kita bisa melatih para konselor-konselor ya, untuk mencetak konselor-konselor itu sudah banyak yang kita latih di 12 kabupaten kota. Nah, sebelumnya saya di dinas ya, kita sudah melatih di 12 kabupaten kota. Terus juga apa yang kita harapkan nantinya ini bisa berkembang luas di masyarakat kepada kader, nanti kader kepada ibu-ibu ya, sehingga mereka bisa mempraktekkan bagaimana cara membuat MPASI yang berkualitas ini, sehingga nantinya kita berharap angka stunting ini bisa ditekan ya, kita bisa minimalisir. Nah, itu. Jadi itu harapan kita sebenarnya, tenaga-tenaga yang sudah dilatih ini bisa mengaplikasikan ilmunya ya. Nah, itu sewaktu saya di dinas ya, kebetulan saya sekarang udah bertugas di RSJ. Nah, kalau yang di RSJ kita upaya kita yang kita lakukan tentunya terhadap pasien ya. Nah, kebetulan kalau di RSJ ini ada pasien yang ibu hamil. Nah, ibu hamil ya, pasien kita yang dirawat inap ibu hamil. Nah, itu kita sudah mulai melakukan bagaimana kita melakukan pengkajian ya. Nanti ada proses-prosesnya sebelum kita memberikan diet ya kepada pasien. Nah, ibu hamil di sini kita sudah tambahkan dia dengan penambahan kalori ya, 300 kalori karena dia hamil. Nah, itu kita berikan tinggi kalori, tinggi protein, sehingga kita harapannya dia hamil ini tadi ya terjaga status gizinya, dan dia persalinan itu kita harapkan nanti anaknya tidak stunting. Ya. Nah, kalau di rumah sakit dia akan berbeda treatmentnya ya. Jadi kalau ada pasien kita lakukan pengkajian itu kita lihat antropometrinya ya, berat badannya, tinggi badan, terus kita lihat indeks massa tubuhnya, terus bagaimana labornya ya, terus bagaimana dengan hasil radiologinya. Nah, setelah kita lakukan pengkajian, asesmen ini kita lakukan diagnosa. Diagnosanya ini terkait gizi berdasarkan hasil labor dan hasil antropometri. Ya, setelah itu kita lakukan intervensi, kita berikan diet sesuai dengan penyakitnya ya. Terus juga nanti kita monitoring bagaimana berat badan, bagaimana status gizi, bagaimana dengan kondisi penyakitnya ya. Kalau dia misalnya hasil labornya kreatininnya tinggi, terus SGOT SGPT tinggi, terus tensinya tinggi. Nah, kita upayakan dari monitoring ini tadi, kita berharap setelah kita berikan tentunya dari medis dengan pengobatannya ya, kita dari gizi dengan intervensi gizinya, kita harapkan nantinya dia menjadi status gizinya baik, terkontrol ya. Nah, kita di RSJ juga sudah ada semacam kerjasama ya dengan BPJS untuk pasien-pasien umum, Mbak Cut. Jadi mudah-mudahan nanti kita di sana kita bisa lakukan asuhan gizi ya, asuhan gizinya. Kita berharap nanti mulai kalau ada pasien-pasien yang golongan-golongan rawan seperti ibu hamil, bayi, balita ya, terus bisa saja lansia atau remaja, kita bisa masukkan dari asuhan gizinya. Nah, tadi berbicara pasien terakhir nih ya Bu Dwi ya, banyak sekali nih pasien-pasien rumah sakit yang nggak mau makan makanan rumah sakit. Nah, ini harusnya diberitahu nih kepada Sobat Kominfo nih Bu Dwi. Nah, sebenarnya masakan rumah sakit itu kan umumnya masakan diet. Nah, itu yang perlu kita camkan. Masakan rumah sakit bukan makanan yang kita dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat kita enak ya makannya ya. Rasanya enak. Kalau masakan rumah sakit, jelas kalau dia misalnya hipertensi, dia rendah garam. Kalau rendah garam, kita aja kalau kekurangan garam kan nggak enak. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Artinya kita harus memotivasi pasien, memotivasi diri. Kalau mereka ingin sehat, berarti mereka harus makan memang makanan yang sesuai diet dengan penyakit yang mereka derita. Karena kalau memang belum lagi nanti yang rendah lemak itu tanpa goreng. Ada yang nggak mau makan tuh. Nah, itu memang untuk peruntukan bagi penyakitnya. Nah, sekarang tergantung pasien. Kalau pasien mengutamakan enak di mulut tapi penyakit di badan, mereka tidak makan gitu. Tapi kalau mereka mengutamakan yang penting mereka harus sembuh,
Nah, ini memang harus makanan dihabiskan. peruntukan untuk Iya. penyakitnya gitu. Nah, gitu loh Sobat Kominfo. Ini kebanyakan nih pasien-pasien di rumah sakit kita ya, Bu Dwi ya. Pasti bingung nih kenapa nggak dimakan gitu ya. Padahal itu tuh sudah ditentukan kadarnya. Benar Karena sekali. kita menentukan diet itu tadi, kita sudah melakukan prosesnya dari awal. Ya, dari proses pengkajian tadi, asesmennya sudah kita lakukan. Terus karena dari hasil labornya kita lihat, dari hasil rongsennya kita lihat, radiologi. Terus juga dari segi antropometrinya tadi, berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh, baru kita lakukan diagnosa. Nah, diagnosa ini sesuai dengan penyakit yang diderita oleh pasien. Benar. Setelah itu baru kita intervensi, kita dengan berikan diet itu tadi. Jadi diet ini tidak asal saja kita buat, tapi memang berdasarkan penyakit, dan itu memang makanan yang memang dibutuhkan untuk sesuai dengan penyakit yang diderita oleh pasien. Oke, terima kasih nih Bu Dwi. Nah Bu Dwi, karena waktu kita sudah menunjukkan pukul sekian. Oke, mungkin sedikit statement nih atau kesan dan pesan Bu Dwi kepada Sobat Kominfo dan Diskominfotik. Silakan. Baik, ibu-ibu, jadi kalau kita memang menginginkan anak-anak kita tumbuh dengan sehat ya, dengan cerdas, nah sebaiknya kita memberikan MPASI itu dengan kita buat sendiri. Mungkin kita bisa berupaya ya dengan cara yang sudah saya sebutkan tadi, siasati dengan caranya, bisa mudah dibuat ya. Apakah ibu bisa membuat MPASI itu dengan di blender, diulek ataupun disaring, itu kita ambil dari makanan yang ada di tengah keluarga kita. Jadi tidak perlu khusus. Tetapi kalau ibu-ibu mau cara yang mudah, bisa ibu buat, ibu rajang-rajang di malam hari ya, bahan-bahan yang akan ibu masak. Pagi-pagi tinggal ibu cemplungkan saja di panci ya. Jadi dia sudah berbentuk nasi tim gitu. Jadi yang penting 4 bintang tadi ibu-ibu ya, ada di situ ada makanan pokok, terus juga ada sumber hewaninya. Yang penting nih sumber hewani ya Bu ya, hewani juga nabatinya. Terus juga sayur buahnya ibu perhatikan juga. Ya, sehingga 4 bintang ini bisa didapat. Kalau 4 bintang sudah ibu berikan kepada anak-anak ibu, mudah-mudahan insya Allah anak ibu tidak akan mengalami stunting ya. Jadi stunting ini adalah kita bersama ya, upaya kita bersama sehingga kita tidak ada lagi kasus-kasus stunting ya. Harapan kita tidak ada lagi kasus stunting di masa-masa yang akan datang. Nah, mungkin itu. Oke, terima kasih Bu Dwi. Nah, itu dia Sobat Kominfo. Ayo kita cegah stunting ya, dengan memberikan gizi baik mulai dari kehamilan hingga masa kini. Nah, oke, Sobat Kominfo, kita sama-sama mengucapkan selamat Hari Gizi ya Bu Dwi ya. Ke kamera kita sebelah sana. Selamat Hari Gizi. Nah, oke Sobat Kominfo, jangan lupa terus saksikan podcast Diskominfotik Provinsi Riau di YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau. Saya Cut Diana Putri, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.